Assalamualaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Momo terus ya. Hingga mulai pada menit pendek pada kurang. Setiap pada pegawaian dia baik terhenti dari zikir. Kemudian selain zikir juga membaca Quran. Dinarak dengan belanja mencukul kantong Quran. Nah, orang itu. Tetapi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, orang berlanja, berusaha, sehingga dia menghitung uang setiap malam niki tidak kurang antara 3 karung 5 karung. Oh, kepeng menghitung, gawe menghitung kepeng sampai nyaur. Apa yang dia maksudkan dengan cerita niki? Bahwasanya orang tidak terhalang usahanya dengan menampilkan zikir bersama kita sedang berusaha. Kemudian dia ceritakan sama saya, Asma ya Ma'arif, tengah Ma'arif, yauminal ayyam, pada satu saat masih keinget niki Imam Ahmad ibnu Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama, muridnya Imam Syafi'i yang paling disayangi oleh Imam Syafi'i, namanya Ahmad ibnu Hanbal, mendirikan sebuah mazhab namanya mazhab Hambali yang menjadi mazhab resmi Arab Saudi sekarang. Mazhab Ahmad ibnu Hanbal, gurunya namanya Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i, yang kita anut sekarang ini mazhab Syafi'i. Asma ya Ma'arif, Imam Ahmad ibnu Hanbal lahai pasir. Sedang dia ke Mesir. Setelah di Mesir ke pertengahan pasir, akhirnya menemukan sebuah masjid kecil pasir. Di masjid itu, begitu ke pertengahan, tidak boleh tidur dalam masjid ini. Sugul doang si merbot nih. Menati peraya ya, aneh saunin komentar batu. Padahal ini terjadi dari zaman dahulu. Memang masjid ini tidak boleh dipakai untuk tidur. Boleh kalau di luar sana, lalu di dalamnya dia kan. Tapi kan aturannya lain-lain, itu nyinggung semenunya. Nah, setelah itu Imam Ahmad ibnu Hanbal niki keluar dari masjid niki. Marak temangkin le dulu toko niki tahu. Akhirnya ditemukan oleh seorang penjual roti, pembuat roti niki. Ya tenan, ta'al ya Syekh. Les di mana? Kembik bisa menitang, cuma tinduk dalam toa wal disir ni teh balik teh. Akhirnya lalu di gedeng, kemudian dia nginep di sana. Pagi sekali tukang roti niki wah pihak roti wah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal melihat tukang roti niki elit mulai gawe roti nyerimut tuh. Akhirnya selesai pada roti tapi nyampah. Maaf tuan, bahasan Imam Ahmad bin Hanbal, tukang roti niki belum tahu siapa tamunya niki. Saya sakmun nenak lalu ni balik belum tahu. Apa kara? Apa bacem baru nikam jika saya gawe roti menu pasti. Oh, apuraya, saya terima dari guru saya untuk memudahkan segala urusan dan untuk segera dikabulkan doa kita oleh Allah, perbanyak istighfar dan selawat Nabi. Enggak nabatin istighfar dan selawat Nabi. Alhamdulillah. Bukarin sekek makin ya Syekh. Ini kena temuin niki. Yang belum terkabul doa saya adalah, ya Allah, berikanlah aku kesempatan bertemu dengan Ahmad ibnu Hanbal ketika aku sehat walafiat. Muya basin, ya Syekh, ana al-faqir Ahmad ibnu Hanbal. Yang kau katakan itu saya, inilah Ahmad ibnu Hanbal. Menangis. Alhamdulillah, katanya Imam Ahmad ibnu Hanbal,
inilah yang menyebabkan aku terdorong ingin mampir di tempat kamu. Ternyata sebab bagaimana caranya kamu bisa bertemu dengan Al-Faqih, yaitu Ahmad ibnu Hanbal. Apa makna kisah niki? Orang yang pedagang niki, penjual biasa, menyatakan dirinya semua doa saya sudah diterima kecuali satu, bertemu dengan Imam Ahmad ibnu Hanbal. Dengan reda Allah dengan mudah Imam Ahmad bin Hanbal nginep di rumah orang itu. Akulah Ahmad ibnu Hanbal yang ingin engkau menemukan saya. Nangis nih. Berarti apa? Itulah keampuhan daripada beristighfar dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, masalah yang berkaitan dengan al-muta'allim. Yang ketiga niki. Dengan dimensi pembahasan saketeluan yang tuntas. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innar rajula la yakhruju min manzilihi wa alayhi min adh-dhunubi misla jabali tuhama fa idza sami'a al-alim wa khafa wastarja'a wa raja'a an dhunubihi insarafa ila manzilihi wa laysa alayhi min adh-dhunubi syai'un. Basin Sayyidina Umar niki sahabat Nabi Umar ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu, sandal doang ketakut Umar bin Khattab niki, apalagi berhadapan dengan Umar bin Khattab, sandal doang ketakut Sayyidina Umar. Tetapi Sayyidina Umar ini sangat takut elek dipin balik nyai, karena puraya imtihanul aulia fi famin nisa, ujian para wali Allah itu adalah mulut istrinya. Sayyidina Umar ampuraya sandal doang tetakut lagu munah berhadapan det nyai je marah jambah doren bega luwe kesan Sayyidina Umar nih yang menjadi inspirasi kita. Tetapi yang kita bahaskan perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kepada kita yang kebetulan kita amalkan sekarang ini. Apabila seseorang keluar dari rumahnya, ketika keluar dari rumahnya duse bandel saelen nui elen lae mempada epong mempada jauh misla jabali tuhamah, marak ketinggang gunung Tuhamah. Niki gunung Tuhamah niki gunung yang berapi di Yaman, namanya gunung Tuhamah. Wah meletus lah niki di Yaman. Ia kebelik ane nak cara te marah gunung Renjani dia kue dosa bebas Sayyidina Umar yang dinunik dia. Tiang hanya mengutip bahasa Sayyidina Umar yang ditulis oleh seorang ulama namanya Muhammad Amin Al-Irbili. Apa ya bahasa? Kalau seorang keluar dari rumahnya jauh dosa bandel marah gunung Tuhamah, taruhlah marah gunung Rinjani, kemudian masuk duduk di majelis ilmu marah tiang pelungguh makin ini. Apa gawe di majelis ilmu? Sami al-alim wa khafa wastarja'a, datang kemudian mendengar dengan seksama dan berazam di dalam hatinya setelah mendengar dengan nyata dan jelas, berazam dalam hatinya, apa yang saya peroleh dari ilmu orang ini aku akan melaksanakannya dan akan mengamalkannya. Setelah dia selesai ngaji dan berazam dan mendapat sebagian daripada ilmu,
Karena kita tidak mungkin semua ilmu guru yang kita terima itu 100% bisa tertelan oleh otak kita, kecuali gurunya yang hebat. Para guru tiang Allah yarham Syekh Zakaria Abdullah Bela. Syekh Zakaria Abdullah Bela niki dinara doktor niki, dinara profesor. Syekh Zakaria Abdullah Bela seliting dulu dengan Maulana Syekh Pancor, tapi kalah Syekh Zakaria Bela dengan Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid Pancor. Dari segi nilainya sama 10. Kalahnya Syekh Zakaria Abdullah Bela. Di mana kalahnya? Kalau Syekh Zainuddin Abdul Majid Pancor, dia menjawab dengan syair. Itu hebatnya. Dengan sastra dia jawab. Syekh Zakaria Bela menjawab seperti biasa, sama benar daripada jawabannya benar, tetapi lebihnya, maka dia nomor 1. Syekh Zainuddin Abdul Majid Pancor. Kemudian nomor 2 adalah Syekh Zakaria Abdullah Bela. Saya sempat ngaji dan lama ngaji sama beliau. Tajah tafsir si beliau marah idam sak kendai selapu habis abasin baru. Itu hebatnya seorang guru. Lain dengan Syekh Yasin Padang. Kalau Syekh Yasin Al-Padani barokahnya yang tumpahkan murid niki. Jadi sesa guru niki dendek wade guru. Dia tahu. Dia tedem. Dendek ampuraya. Munde dendek kerahos. Niki saja agak ni. Maka kita kaji tasawuf untuk menjaga lidah dan menjaga hati niki. Inilah tasawuf. Bukan hanya mengkaji saja, tapi mari kita amalkan. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, apabila seorang itu duduk kemudian mendengar fatwa-fatwa gurunya dan berazam untuk melaksanakannya, sekembali kita dari majelis ilmu di mana kita ngaji tadi, maka keluar dari rumah kita, masuk ke rumah kita, sudah tidak ada dosa lagi. Niki bahasan Sayyidina Umar, di nonetian Sayyidina Umar bahasan. Bener Sayyidina Umar. Anda kak baca, anda kata tiang akan menyampaikan li pelugum sami. Beliau data manakib yang namanya Umar bin Khattab niki luar biasa. Di Nabi sampai tak nyaur di Nabi silui lalu manakib Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka di sini bilang apa? Fa idza sami'a al-'alim wa khafa wastarja'a wa raja'a an dhunubihi insarafa ila manzilihi wa laysa 'alayhi min adh-dhunubi syai'un fala tufariqu majlisil ulama. Basir Sayyidina Umar semeton jeri basir dendek pada memisahkan diri dengan majlis-majlis ilmu. Lamun harap masalah ada kesempatan melinggih seberak timu andan tiang ni yang tiang menghadap timur. Lamun harap masalah ni balik tidak bisa terpecah masalah niki, datang di majlis ilmu milu ngaji seberak dah, insyaallah timu andang niki mucatet tanggal pilih tok ngeraos niki akan selesai urusan kita. Akan selesai urusan kita. Dengan apa? Barokah kita duduk di majelis ilmu. Semua masalah kita akan selesai. Maka kun aliman. Jadilah dirimu sebagai mudah-mudahan bisa menjadi orang alim. Aw muta'alliman atau menjadi orang ngaji. Aw muhibban atau orang yang mencintai ilmu. Wala takun rabi'an dinisa kelima. Alim ndik, ngaji ndik, muhibban simpatin ndik, baghidan anil ilmu, membenci orang ngaji. Maka kita akan mendapat murka Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, niki selesai wah telu masalah dari 6. Abid mencari redha Allah, alim juga mencari redha Allah.
muta'allim, kuat ngaji pun kita mencari ridha Allah. Yang keempat sekarang ada sama kita arak li pelungum semi apa bahasa niki? Wal muhtarib. Wal muhtarib alladhi yahtaju lil kasbi li iyalihi laisa lahu an yudayyi al iyal wa yastaghriqul awqat fil ibadah bal wirduhu fi waqtil as-sina'ah hudurul suq wal istighalu bil kasbi walakin yambaghi alla yunsa dzikrullah fi sina'atihi bal yuwazibu ala tasbihat wal azkar wa qiraatil Qur'an fa inna dzalika yumkinu an yajtami'a ma'al amali wa la yafutu wa mata faragha min tahsili kifayatihi ya'udu ilal ibadah. Nah yang ketiga, keempat ada sama pelunggung sami ini apa bahasa ulama? Al-muhtarib. Al-muhtarib yaitu orang yang memiliki kreatif kerja sebagai alladzi yahtaju lil kasbi, yang mana kita punya pekerjaan membutuhkan penghasilan li'iyalihi untuk kewajiban beban menafkahkan anaknya dan istrinya. Laisa lahu ayyubayyi al iyal, tidak boleh bagi kita menyia-nyiakan anak, dikanggo pada peseak-seak anak serah di Allah Ta'ala baik, tidak boleh. Wajib bagi kita. Siapa yang mewajibkan kita mencari nafkah? Yang mewajibkan kita adalah Allah ketika kita sedang waktu ijab kabul dulu. Wah doang niki mayoritas yang duduk di tempat ini pernah ijab kabul dalam hal pernikahan. Ia bahasa wali zawajtuka, lamun bahasa Arab, lamun bahasa Rombok, aku nikahkan kamu. Artinya apa? Wahai pengantin laki-laki, aku nikahkan kamu. Aku menyerahkan tanggung jawabku dengan putri saya namanya Dadun, misal Dadun Arab, dengan mas kawin itu simbol daripada nafkah. Dengan mas kawin sekian, berarti kita sebagai wali menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kita dari anak kesayangan kita, putri kita, kepada pengantin laki-laki yang sudah kita pilih dan kita yakini bertanggung jawab dan mampu. Maka qabiltu nikahaha binafsi, aku menerima nikahnya dengan sendirinya. Berarti seorang laki-laki niki sudah terbebani dalam pundaknya pertama nafkahnya. Mobil yang dapat nafkah harus kita cari. Itulah sebabnya mencari nafkah hukumnya wajib. Apabila seseorang mengerjakan sesuatu yang wajib, berarti pahala wajiblah yang dia peroleh. Jadi pelunggung suami lumbar lipeken mencari nafkah untuk anak dan istri, kita memperoleh nafkah, memperoleh ibadah wajib. Kalau kita ke sawah, memperoleh pahala wajib. Kalau kita ke kantor, memperoleh pahala wajib. Dimanapun apapun profesi kita, dengan nawaitu kita untuk menyelesaikan dan mengatasi kewajiban yang telah menjadi kewajiban kita, yang kita buat sendiri ketika ijab kabul dulu. Itulah maknanya aku nikahkan kamu dengan mas kawin sekian.
Nah, kemudian di sana ada juga kewajiban kita, yaitu papan, sandang, pangan, papan itu semuanya kita terima ketika ijab kabul itu. Maka Masya Allah kita Lombok ini kawin lari ini kilah musibah sebenarnya. Lagu berembe saat tantangan kalah betul sih saudara-saudara kita yang dari Jawa. Lemun jauh jenden telamar, lemun jenden ini Arab lebih Arab. Nenek kecil. Nutiang bega umur tuh Arab ini 11 tahun dari Arab, dia tahulah situasi kondisi itu tahu. Teliti mengawinkan anaknya nih, tidak sembarang dia kawinkan anaknya. Nah itulah dasarnya kita mencari nafkah, hukumnya wajib. Apabila seseorang muslim melaksanakan kewajiban yang menjadi kewajibannya, apa yang dia peroleh adalah pahala wajib. Jadi dia peraya. Maka kitab ini menggambarkan, wahai orang yang ahli ibadah, janganlah menganggap ibadahmu paling hebat. Wahai ahli pengajar, alim, janganlah menganggap ilmumu yang paling hebat. Wahai orang ngaji, janganlah menganggap ngajimu paling hebat. Termasuk setara dengan orang-orang ini, kita pencari nafkah. Pencari nafkah. Yang mempunyai kewajiban mencari nafkah adalah suami. Istri tidak wajib. Istri tidak wajib. Tetapi alhamdulillah istri di Lombok Tengah niki, Masya Allah, tabarakallah, bidadari-bidadari surga semua. Dengar ya ibu. Ibu tedem atau ngaji, mum tedem dia tedem atau sana barang keduduk sak buka. Orang perempuan ni manik Nabi salat khamsaha, shamat syahraha, wa ata'at ba'laha. Tegal niki batur bini. Sembahyang sak 5 waktu, alhamdulillah pada munggawe. Puasa Ramadan pada munggawe. Tetapi di sini finalnya ata'at ba'laha, taat kepada suami. Tidak terlalu banyak cara tak taat elik semama teniki. Pengadik-adik dengan toak pelai. Pengadik-adik dengan toat lain, coba amalah. Di antaranya lemun medaran selaki tukul seberak tulik julun semama. Makin dia narak dengan rumus semama medaran. Sudah sana saja restoran ada. Ya Allah, anda nak medaran selaki melinggih seberat tu, sekalipun dia pilih medaran melinggih seberat tu. Pokok sama melinggih rangsengan kembing bawang tunuk jadi kandut marak rasan udang goreng. Si kembing yang sana nyai kita duduk di sana, kurang sian nih, pelain kayu lupa sia seberat. Anik sekedar dan mencuci pakaian selakinya, itulah bidadari surga yang ada di dunia ini. Itulah bidadari surga. Melinggih melik wahai batur bini, melinggih melik arepan selaki ketika dahar, kemudian menyucikan pakaiannya kalau dia sedang sudah kotor. Belum sebenarnya lagu insyaallah lemakkan apa pasir lemak karing selasa sakit sekali lemak tembak satu bahas lemak muhtarib dan walin. Nah walin niki banyak yang pelungguh kena di sini. Walin itu orang yang ngurus orang, baru orang pengusaha.
Orang yang ngurus orang ini bermiling kadus ini jeron ini RT RW. Nah niki ampuraya. Nah, bocoran, nah, sampun arah bocoran niki. Insyaallah jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, ada waktu untuk tanya jawab sekitar 12 menit. Untuk itu, Dawagang apa yang mau ditanyakan terkait dengan materi yang baru saja disampaikan dalam Mukarram Tamzil Tunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang sangat tertarik dengan kisah aspiratif dari Al-Mukarram tadi, bahwa seseorang tadi dikisahkan, diceritakan ingin mendapatkan ridho, rahmat dan surga Allah di akhirat, sementara juga bisnisnya lancar gitu, bahkan sampai dipertemukan dengan orang yang sangat dirindukannya, yaitu Imam Ahmad bin Hambali, yaitu dengan membaca istighfar dan salawat. Yang ingin kita perjelas dari Al-Mukarram, karena istighfar itu banyak ragam, lalu lapas istighfar yang mana yang perlu diamalkan oleh kita sesuai dengan cerita tadi, apakah istighfar biasa atau sayyidul istighfar. Yang kedua juga salawat itu begitu banyak. Mana yang kita makan? Terima kasih Al-Mukarram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Puraya, adik saya ni dulu, adik saya. Nggih, adik selesaikan ni dulu satu-satu. Pertama, alhamdulillah wa syukrillah. Memang tiang tadi saya ingat tidak menentukan sesuatu yang harus dibaca. Yang mana cerita daripada Imam Ahmad bin Hambal itu menemukan seorang penjual roti, tukang buat roti, nyerimut. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apa yang kau baca? Alhamdulillah orang itu mengatakan istighfar dan salawat. Nah, tidak ada penjelasan di dalam kisah yang anukan. Nah, memang tidak ditentukan. Yang penting orang yang punya tukang roti niki saya beristighfar dan berselawat. Itu jawabannya. Tidak lebih dari itu. Cuma alhamdulillah kata untuk penjual roti niki saya sudah diterima semua permohonan, tidak ada yang sulit. Kecuali satu yang belum diterima doa saya ya. Wahai Syekh, saya ingin bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal ketika aku masih sehat. Maka Imam Ahmad bin Hambal berkata, alhamdulillah ya Syekh, ya sahabat, saya inilah Ahmad bin Hambal yang kau ingin menemukannya. Maka saya bertemu sekarang denganmu. Itulah sebabnya aku terdorong. Tidak jadi nginep di pinggir jalan menemukan kamu karena doamu dan selawatmu yang kau baca. Ketika tiang menerima kisah itu dari guru saya, maaf, tiang tidak menanyakan istighfar apa, selawat apa. Karena kita ketahui istighfar niki banyak sekali. Selawat niki banyak sekali. Lebih-lebih selawat yang disusun oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu 700-an selawat. Kumpulan selawat oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, mufti Libanon, kelahiran Mesir, tapi menetap di Libanon. Namanya Syekh Yusuf An-Nabhani. Nah, kemudian ada kesesuaian dengan kisah tadi, dengan apa yang saya terima dari guru yang telah saya sebut tadi itu, Syekh Yasin dengan Syekh Zakaria Abdullah Bela, Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari, ketika tiang ngaji di rumah beliau di Jabal Umar. Niki tahun 78 kira-kira nih, ngaji niki lain di almarhum Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari. Nyekak membaca Riyadhus nyekak mati Azkarun Nawawiyah. Yang masih ingat bab yang saya baca. Nah, ketika niki Allah yarham guru tiang sesuai dengan pertanyaannya niki selawat apa dan istighfar apa.
Maka ketika itu saya disuruh oleh almarhum guru saya niki lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Karena waktu itu saya ngaji bulan Ramadan. Jangan sekali-kali kau tinggalkan sayyidul istighfar sobahan wa masa'an. Dengan ibasan fa idza qara'tum sayyidul istighfar sobahan wa mata fi yaumihi wajabat Allahul jannah. Wa idza qara'ta lailan famata fi lailihi wajabat lahul jannah. Apa cara tiang pelungguh? Apabila pada kanak kuning kenen lain ni harap kancing kadang-kadang olasan ngaji di Jabal Umar ni. Apabila kamu membaca pagi hari sayyidul istighfar itu muqinan yakin apa yang tertera dalam sayyidul istighfar mata fi yaumihi meninggal hari itu wajabat lahul jannah, wajib kita akan masuk surga. Apabila kita membaca pada malam hari, kemudian setelah malam hari kita baca mati malam itu wajabat lahul jannah, wajib kita akan masuk surga. Sayyidul istighfar. Nah, wah maklum ke? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kemudian kalau selawat Nabi yang saya terima dari guru-guru tiang adalah selawat Jibril. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Istiqomahlah baca niki, Allah akan mempermudahkan sesuai marak pengalaman Imam Al-Kabir Ahmad ibnu Hambal rahimahullahu ta'ala. Nggih sila. Langsung baca apa nano. Yang kedua. Nah. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Tuan Guru yang hormati, sangat munasabah sekali apa yang Al-Mukarram sampaikan. Mudah-mudahan berkah bulan Ramadan ini sesuai dengan Guru Al-Mukarram Syekh Zakaria, sangat barakah ilmunya ya, sehingga pelunggu apa yang disampaikan kami bisa serap ya. Untuk mencari ridho Allah itu ada 6 pertama: abid, alim, muta'alim, muhtarib dan walin, dan lagi satu belum disebutkan. Insyaallah minggu depan mungkin ya. Pernah yang dikirim sama Suhaili Fathul waktu jadi bupati ya ke Jakarta, saya dapatkan buku atau kitab yang tidak jauh dari apa yang dipaparkan oleh Al-Mukarram Tuan Guru, yaitu masalah tasawuf Imam Ghazali. Amalan Imam Ghazali itu pas hari Selasa beliau mengamalkan sallallahu alaihi Muhammad, tapi paling kurang 1000 kali diamalkan, dan hari-hari yang lain juga semua gitu. Terus dari ilmu yang terima ini, bagaimana kita supaya jangan larut dengan pujian orang ya. Kita berada dalam salah satu dari yang 5 sudah saya catat ini. Karena kita terlalu cepat larut dalam pujian orang, kadang-kadang kalau diremehkan kita marah ya. Nah, untuk mengamalkan itu kan, tapi trik-trik untuk bisa mengamalkan yang 5 niki. Mudah niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah yang ucapkan terima kasih. Memang ampurayang ilmu niki kadang-kadang menyentuh hati
ilmu niki. Tidak semua orang yang menyampaikan bisa menyentuh hati. Contoh yang tiang contohkan seperti yang tiang selalu menyebut guru saya, Syekh Abdullah Lahji Al-Hadrami As-Sakhari, Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, Syekh Zakaria Abdullah Bela, Syekh Yasin Isa Al-Padani, Syekh Abdul Karim Al-Banjari. Lamun tengah jilid beliau itu nangis kita. Karena apa? Menusuk hati. Menusuk hati. Kenapa terjadi seperti niki? Karena dia tidak menyampaikan kecuali mengamalkan. Wah ngamalang sini ya. Itulah jiwanya dia. Maka kita menusuk hati. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan beliau niki adalah sering kita terlena dengan pujian. Memang fitrah manusia, di mana saja siapapun namanya manusia, itu kadang kalanya karena pujian sehingga menjadi luluh lantah. Disanjung sama orang ampuraya. Maka haruslah tepat kita pelajari namanya tasawuf. Karena tasawuf ini bagaimana memanage, mengolah hati niki. Tentu yang diolah niki sesuatu yang tidak pernah diem. Maka di dalam ilmu logah, al-qalbu summiya qalban litaqallubihi. Sesungguhnya dalam ilmu logat, hati dikatakan oleh ilmu logat qalbun. Qalbun artinya takallub, berbolak-balik. Berbolak-balik. Oleh karena itu hati niki tidak bisa dipegang. Nabi sendiri, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, mohon perlindungan Allah. Ya muqallibal qulub. Karena hati ini bukan urusan manusia, urusan Allah. Ya muqallibal qulub. Ya Allah yang membolak-balik hati manusia. Sabbit qalbi ala dinika. Tetapkanlah hatiku di dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Yang dimaksudkan dengan pertanyaan niki, bagaimana cara mengatur hati kita supaya tidak kena terkontaminasi dengan sanjungan ataupun merasa down kalau kita dihina atau direndahkan. Memang niki tidak gampang ampuraya. Maka fitrah manusia, kalau sesuatu yang kebetulan kita disanjung, dendik pecah lalu ngemuk kerong nih, baru alhamdulillah sudah mengeluarkan infak sedekah 100.000 mau ngemuk kerong nih ampuraya. Dendek jangan seperti itu. Mau disebut tidak disebut alhamdulillah. Itulah namanya ikhlas. Ikhlas. Al-ikhlas tajarrud lillah. Mau berembe caret makin ada sak marak sesuai harapan ini. Kita berlatih. Harus berlatih dan berlatih. Nembau sejelunya berlatih. Berlatih dan berlatih. Yang namanya bagaimana supaya hati kita tajarrud lillahi ta'ala. Berlatih. Dan yang namanya berlatih bukan sekali dua kali, sering-sering. Maka ampuraya, salah satu trik untuk bagaimana supaya kita menjadi orang ikhlas. Misal makin ampuraya, contoh tiang makin sepaham dengan hari Tuhan, sepaham. Nah, tetapi tidak sepaham dengan yang dua ini. Tidak sepaham. Yang berpendapat lain, beliau berpendapat lain. Dan kadang-kadang kita yang punya pendapat ini dihina, dilecehkan, dilecehkan. Nah, kemudian juga ditampilkan kelemahan-kelemahan kita.
untuk menghilangkan rasa di dalam hati, karena niki pekerjaan niki bukan nampak di dalam hati soalnya, maka sulit dibuktikan. Tetapi coba buktian sekarang, misalnya makin yang dihina oleh berdua, maka dengan besar hati kita mengucapkan, memang benar, saya memang kelemahan saya di situ. Sementara Al-Mukarram yang dua ini memiliki kelebihan yang luar biasa. Paksa dirimu untuk menyanjungi orang ini, paksa dirimu. Satu kali, dua kali saja pelungguh melakukan itu, timu anak ini akan hilang namanya al-hasadu wal baghdha, kebencian, dan akan hilang. Buktian. Yang tidak hanya ngomong, coba buktian. Yang mana orang yang menjadi lawan kita, mencaci maki kita, merendahkan kita, meremehkan kita, coba angkat mereka itu, sanjung. Memang benar saya ini adalah orang lemah, banyak kekeliruan. Kalau dibandingkan dengan saudara saya yang dua ini, Masya Allah, punya kelebihan yang luar biasa. Sebut kelebihannya sekalipun sekecil kelebihan. Ada semeni kelebihan, tapi sebutlah. Tapi dampaknya sama kita akan terasa hilang kebencian, kedengkian, dan sebagainya. Buktikan, timu anak niki, tepeng anak raos niki, mau bukti ya. Akan hilang namanya dengki dan hasadnya. Jelas? Lemak mari insyaallah. Nyari Insyaallah besok kita akan ketemu lagi Pak. Mudah-mudahan kita sehat, selamat, nggih. Ada pertemuan lagi 2 kali, 3 kali pertemuan lagi. Mohon ditahan dulu pertanyaannya, atau bila perlu tulis tangan ya, besok disampaikan dan dijawab sama Al-Mukarram. Untuk itu, untuk barokahnya, nggih, besok nggih. Nggih, besok nggih. Nggih. Mungkin kita tutup dengan doa, mudah-mudahan kegiatan kita ini akan mendapat barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tunas. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqdahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al كرامي مولاي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا والحمد لله رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم سهل أمورنا ونور قلوبنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وركوعنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا وارزقنا رزقا طالبا غير مطلوب غالبا غير مغلوب برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, yang duduk bersimpuh di masjid kami yang barokah ini, kalau dalam keadaan susah dalam segala hal, angkatkanlah susahnya. Ya Allah, jamaah kami yang duduk bersimpuh di tempat ini memiliki keluarga dan anak yang dalam keadaan bermasalah. Ya Allah, angkatkanlah masalahnya. Ya Allah, jamaah kami yang duduk di majelis ini sedang menanda utang piutang, angkatkanlah ya Allah, mudahkanlah ya Allah untuk menyelesaikan utang piutangnya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.